Ngurusi orang tidak serius itu nggak ada gunanya. Pasti susah ngurusi orang tidak serius itu. Nah, kami di sini hanya akan mengurusi orang-orang yang mau serius dan nanti akan diukur. Kalau orang serius dalam waktu sekian jam bisa menguasai apa? Semuanya terukur, gitu. Saya tidak mau lagi mengajar seperti dulu. Kalau dulu saya ngajar Bandungan begini nih, yang kayak gini nih, namanya ngajar Bandungan nih, cuma ceramah-ceramah aja. Hasilnya sudah saya ukur. Hasilnya hanya 2% saja yang bisa baca kitab kuning. Saya udah riset, ya. Termasuk tadi yang sudah saya tes, ya kan? Siapa tadi yang saya tes tadi? Awal, mana awal? Ya, tadi saya cek kan. Saya tadi bilang apa tadi? Dalam tes saya tadi bilang apa? Bilang jika hafalan tanpa mengetahui arti itu 7 kali lipat kesulitannya. Benar apa enggak? Benar, ya. Kenapa saya mengatakan itu? Kok bisa itu? Benar itu? Kenapa? Karena sudah di tes langsung. Karena sudah saya riset, berarti sudah saya teliti, ya. Jadi yang saya katakan itu sudah melalui penelitian. Tidak asal saya ngomong, tidak, tetapi harus by riset, harus berdasarkan penelitian. Kalian nanti juga begitu. Kalian tidak boleh asal ngomong. Kalian kalau mau ngomong harus pikir dulu. Yang saya omongkan ini benar atau tidak. Kalau kalian ngomong tapi tidak benar, lebih baik kalian tidak ngomong. Di sini ya, caranya begitu. Daripada kalian ngomong sesuatu yang tidak benar, mending kalian gak usah ngomong. Itu caranya. Ini nanti harus ada perubahan sikap. Tadi Anam tadi disuruh untuk tasrif tadi, belum berani. Tapi kok ini berani dia? Dia berani itu karena dia merasa bisa, ya kan? Berarti kalau tasrif tadi itu dia merasa tidak bisa. Padahal mondok berapa tahun? 3 tahun. Mondok 3 tahun nggak bisa tasrif, ini bahaya, gitu. Ya, ini saya mau ngomong pahit-pahit nih, agar terjadi perubahan hidup. Jadi kita semua di sini harus melakukan perubahan hidup. Jangan sampai kejadian di masa lalu terulang lagi di sini. Paham ya? Sebab kalau kalian mau belajar serius, ini Mas Koka ikut nggak sini? Ikut? Daula mana Daula? Nah itu anak saya. Daula, adik Uwa sini. Sini kamu. Ya. Anak saya ini umur 2 tahun sudah hafal tasrif. Adik Uwa mau tasrif nggak? Tasrifan mau nggak? Tasrifan dong, ini depan mas-mas ini. Sini mau nggak? Nanti lihat aja YouTube-nya ya. Kenapa bisa? 2 tahun bisa tasrif, kenapa? 1, karena gizinya cukup. Saya tidak termasuk orang yang berpandangan bahwa pinter bodoh itu trai. Trai tahu nggak trai? Pernah dengar nggak? Trai itu apa? Siapa yang tahu trai itu? Terahnya itu apa maksudnya? Apa? Siapa yang tahu terahnya itu apa? Loh, terah itu apa? Turunan. Berarti karena apa? Karena genetik. Terah itu karena genetik. Jadi kalau bapak kalian orang biasa-biasa saja, maka kalian sampai kiamat akan jadi biasa-biasa saja. Mau nggak kalian seperti bapak kalian? Mau? Loh, pertanyaan saya sederhana. Kalian mau nggak seperti bapak kalian? Kalau bapak saya dulu pesan pada saya, kamu jangan seperti bapak. Kamu harus lebih dibandingkan bapak. Gitu. Kalau bapak saya kepala desa, hafal Al-Quran, punya istri hafal Al-Quran, saya harus lebih dibandingkan bapak saya. Kalau bapak saya sarjana, saya dulu sampai kuliah 2. Saya kuliah di Fisika UNES sama di Tafsir Hadis UIN Wali Songo Semarang. Karena bapak saya selalu bilang, bapakmu ini sarjana, hafal Al-Quran, kamu nggak boleh cuma seperti bapakmu. Dia bilang gitu. Bapak saya kepala desa, maka saya nggak boleh jadi kepala desa. Gitu.
Ya. Nah, kalau kalian masih mau seperti bapak kalian, wah ya percuma kalian ada di sini gitu kira-kira. Ya. Kalau kalian ada di sini hanya untuk seperti bapak kalian, rugi bapak kalian itu. Bapak kalian itu, saya sudah bertemu dengan beberapa di antaranya. Ada yang petani, ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai negeri sipil kan? Yang bapaknya pegawai negeri siapa? Tunjuk jari. Ada? Enggak ada? Yang petani siapa? Yang bapaknya petani? Tunjuk jari. Petani. Apalagi yang lain? Yang lain apa? Yang putih itu apa? Bapakmu apa? Karyawan apa? Apa? Karyawan swasta. Ini yang pakai peci Gus Dur ini apa? Loh lah iya PNS kan? Jadi gini, kita nanti itu harus terbuka semuanya, ya. Jadi nanti kita riset semuanya agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Begitu, ya. Mental kita ini harus kita ubah. Misalnya lagi mental miskin, orang Indonesia ini mentalnya miskin. Nanti kalian cari, bukan saya yang bilang. Tapi ada orang bernama Mukhtar Lubis, ini ilmuwan, kemudian jadi jurnalis. Dia pidato di tim, pidato kebudayaan tahun 71 dan sampai hari ini masih berlaku. Ya. Bahwa ada 6 ciri manusia Indonesia dan semuanya negatif kecuali satu. Nanti kalian cari sendiri. Nanti suatu saat kita akan bahas itu, ya. Maka ini harus diubah. Kalau tidak diubah, Indonesia dan umat Islam ini akan begini terus. Islam itu agama yang benar apa bukan? Benar. Janjinya adalah menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik. Tapi umat Islam sekarang ini umat terbaik apa enggak? Umat Islam ini umat yang terbaik atau tertinggal? Coba kalian mulai berpikir itu. Tertinggal atau terbaik umat Islam ini? Tertinggal. Kenapa kok umat Islam tertinggal? Karena tadi umat Islam ini enggak kritis, begitu. Definisi tadi, definisi yang paling sederhana yang kalian lakukan tiap hari minimal 5 kali, tapi kalian tidak pernah bertanya, kenapa kok disebut dengan takbiratul ihram? Atau setidaknya kalian dikasih tahu, kemudian nggak pernah bertanya, nggak pernah mempermasalahkan sampai jadi mahasiswa. Ini yang kedua sekarang. Yang kedua ini dugaan saya, mestinya ada yang tahu 1-2. Tapi kalau nggak tahu, ya nggak tahu ini. Ini dulu dapat pelajaran apa ketika SMA dan mondok ini. Nah, maka nanti harus berubah ya, harus betul-betul mencari dengan serius. Nah, kalian punya waktu kira-kira paling lambat 4 tahun. Menjadi mahasiswa kan 4 tahun. Kalau kalian gagal memanfaatkan waktu 4 tahun ini, maka kalian ya bisa dikatakan akan menjadi orang gagal. Tapi kalau kalian mampu memanfaatkan waktu 2 tahun pertama ini dengan baik, maka kalian akan punya potensi untuk menjadi orang berhasil. Pertanyaan saya sekarang, kenapa bangun dari rukuk itu kok baca sami Allahu liman hamidah, padahal yang lain Allahu Akbar semua? Siapa yang bisa? Tunjuk jari. 6? Bisa? Gak bisa? Gak tahu. Siapa lagi? Siapa yang bisa? 100.000. Kalau ini pertanyaan gampang. Ya. Lah ya iya, wong namanya sami Allahu liman hamidah. Pertanyaan saya, kenapa yang dibaca sami Allahu liman hamidah enggak Allahu Akbar? Oh, pertanyaan saya kedua sekarang, lanjut. Oke, gagal ya. Kalian pernah nggak bertanya kepada bapak kalian, kepada guru kalian, kenapa kok bangun dari rukuk itu sami Allahu liman hamidah enggak Allahu Akbar? Siapa yang pernah nanya? Nggak ada. Nah, alhamdulillah itu anak saya
Anak saya yang pertama sekarang lagi kelas 1, mondok di sana, di Nurul Furqon di Rembang sana. Itu ketika ikut sholat saya di situ di depan sana. Kemudian tanya, itu waktu kelas 1 SD dia. Abah, kok kalau bangun dari ruku kok sami Allahu liman hamidah, padahal yang lain kan Allahu Akbar. Gitu, kaget saya. Untungnya saya sudah baca. Coba kalau saya belum baca, gimana jawabnya? Kan lucu ya kan? Ayo, kenapa? Kenapa sami Allahu liman hamidah? Nah itu, nah nanti cari sendiri ya. Kenapa sami Allahu liman hamidah? Nah sekarang referensi itu gampang. Kalian jangan terpengaruh oleh orang-orang yang mengatakan bahwa belajar kok di Google gitu. Belajar kok kepada Syekh Google. Pernah dengar gitu? Pernah? Nah sekarang saya balik. Kalian ini selama ini belajar sama siapa? Kok gitu aja nggak tahu gitu loh kira-kira. Ya. Terus nanti ubah cara berpikirnya. Setelah saya bilang begini ini, besok kalian tahu apa enggak? Atau sekarang kalian cari sekarang. Cari di Google. Sami Allahu liman hamidah. Kisah bangun dari ruku, nah, gitu. Nanti langsung ketemu. Gitu. Nah, bedanya sekarang ini adalah kalian akan mendapatkan informasi dari berbagai macam penjuru dan kalian tidak tahu siapa yang menyampaikan itu. Yang kalian perlukan adalah kemampuan untuk membedakan mana informasi yang tidak benar dan mana informasi yang benar. Paham? Mana informasi yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Bagaimana caranya? Gampang. Caranya kalian menguasai ilmu alat. Kalau kalian menguasai ilmu alat, maka kalian akan bisa untuk membedakan mana yang tidak benar dan mana yang benar. Dengan begitu kalian akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan.